Kompas Siang kami awali dengan informasi retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah memasuki hari ketiga. Agenda retret hari ini diisi sejumlah materi mulai dari wawasan Nusantara hingga pengelolaan anggaran. Kegiatan retret di hari ketiga diawali apel pagi yang dilanjutkan dengan kegiatan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah sesi ibadah akan ada pembekalan materi soal wawasan Nusantara yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Lalu pada malam harinya akan ada pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pengelolaan anggaran, terutama terkait efisiensi untuk menyusun APBD perubahan. Adapun soal jumlah kepala daerah yang mengikuti retret, Wamendagri Bima Arya menyebut hingga Minggu pagi masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Nanti jam 10 sampai sore ada kegiatan lanjutan dari Lemhanas. Baru jam 19 Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani akan menyampaikan materi yang saya kira sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah, terutama tentang efisiensi. Ya, jadi efisiensi itu nanti akan dijelaskan dengan lebih detail oleh Ibu Sri Mulyani sebagai panduan dari kepala daerah untuk menyusun APBD perubahan nanti. Jumlah Pak sekarang Pak yang terbaru? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, masih tetap angka yang sama, masih menunggu 47 kepala daerah yang belum hadir. Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan belum bergabung dalam retret kepala daerah di Magelang menyusul instruksi Ketua Umum Megawati untuk menunda ikut retret. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah yang terpilih harus bertanggung jawab ke rakyat, bukan ke partai politik. 450 kepala daerah yang baru dilantik menjalani rangkaian kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun, belum semua kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo mengikuti retret di Magelang. Kepala daerah dari PDIP seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster belum bergabung menyusul instruksi Ketua Umum Megawati untuk menunda ikut retret. Meski demikian, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum ikut retret berkumpul di salah satu kafe di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu kemarin. Tampak hadir staf khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Heri Heriawan yang juga biasa dipanggil Herimen pada pertemuan tersebut. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bilang, Herimen ditugaskan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk menemui kepala daerah asal PDIP. Ditugaskan oleh Pak Mendagri ya, Pak Herimen, tadi kita bertemu dengan Mas Pram ya, menyampaikan bahwa kita izin kolektif ya, sambil nanti kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retret pada hari ini, seperti itu. Dan respon dari Kemendagri gimana, Bang? Ya, responnya sangat welcome ya, dan memahami suasana sikap politik PDI Perjuangan. Di sisi lain, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bilang dirinya akan tetap mengikuti retret meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Kata Rano Karno, surat edaran yang dikeluarkan Megawati berisi penundaan, bukan larangan untuk hadir dalam kegiatan retret kepala daerah. Rano akan datang pada 27 Februari mendatang atau 1 hari menjelang penutupan kegiatan tersebut. Saya kan diundang memang tanggal 27. Pak Pram saat ini? Kan Pak Pram tanya sama DPP. Tugas saya di perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saya. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin gitu. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27. Hanya untuk penutupan. Surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, dan di Magelang, gitu. Oke? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan retret menjadi sarana bagi kepala daerah untuk saling berkolaborasi dan bersinergi bagi pembangunan daerah ke depan. Tito juga mengingatkan tanggung jawab kepala daerah adalah kepada rakyat, bukan kepada partai. Bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting.
bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri. Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, ya, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, ya, kehilangan momentum itu. Yang nanti ya setelah itu mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal. Kita harapkan karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Harapan agar kepala daerah yang belum hadir bisa segera ikut serta dalam agenda retret juga diungkapkan Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Menurut Edi, agenda retret kepala daerah penting untuk mempererat hubungan antar sesama kepala daerah. Selain itu, retret juga diperlukan untuk sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang mungkin bisa kami sampaikan di sini ya bahwa kepala daerah itu dipilih masyarakat menjadi eksekutif ya, yang dimana eksekutif itu sekarang ya posisi dan jabatan tertinggi eksekutif adalah Presiden Republik Indonesia ya, dan kehadiran kepala daerah itu atas instruksi dan arahan dari Presiden Republik Indonesia. Nah, saya kira ini yang mungkin perlu juga dipertimbangkan. Jadi bagi mereka yang hadir tentu adalah kepala daerah yang memang nanti akan saling bisa berkoordinasi antara sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar bisa mensinkronkan, dan memang tujuannya adalah untuk mensinkronkan program-program dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang akan berlangsung selama sepekan hingga 28 Februari mendatang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan juga akan hadir di acara pembekalan kepala daerah ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya soal hari ketiga pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Senot Puji. Selamat siang Gesi, agenda apa yang tengah berlangsung dalam kegiatan retret kepala daerah siang hari ini? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Untuk agenda retret hari ketiga di Akademi Militer pada hari ini, tadi pagi dimulai dengan adanya apel pagi yang diikuti oleh seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer. Apel pagi ini langsung dipimpin oleh Komandan TNI, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ibadah, di mana ibadah ini juga dibagi per masing-masing kepala daerah yang menganut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Untuk kepala daerah yang menganut agama Islam tadi sudah ada tausiah, di mana lokasinya sendiri ini berada di musola di dalam Akademi Militer. Namun untuk agama non-Muslim seperti Katolik, Kristen dan juga lainnya ini dibawa keluar dari kompleks Akademi Militer untuk beribadah di tempat ibadah. Seperti tadi untuk yang non-Muslim ada yang beribadah di gereja Panca Arga, kemudian ada di gereja Santo Mikael Panca Arga. Selain itu juga tadi untuk yang beragama Islam ini ramai sekali yang mengikuti tauziah, di mana ada pendakwah, salah seorang pendakwah ini yang memang mengangkat juga tema yaitu keagamaan dan juga kepemimpinan. Jadi menjadi satu hal atau tema yang memang sesuai dengan agenda retret hari ini. Selain itu, setelah mereka melaksanakan ibadah pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, mereka kembali ke lokasi retret yaitu di Kompleks Akademi Militer untuk mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya. Rangkaian kegiatan yang berlangsung saat ini adalah materi dari Lemhanas, di mana materi ini adalah wawasan kebangsaan dan juga ketahanan nasional. Sebenarnya saudara, untuk seluruh kepala daerah ini memang dibagi menjadi 4 rombongan belajar. Jadi ada 4 kelas atau 4 ruangan, per masing-masing kelasnya ini sekitar ada 100 kepala daerah yang masuk. Jadi hal ini bertujuan supaya lebih mendalam, mereka bisa menerima materi ini semakin kompleks dan juga semakin mendalam. Nah, untuk tempatnya sendiri berada di sebelah belakang saya ini, terlihat juga ada tenda-tenda untuk mereka beristirahat ya saudara ya, seperti itu. Nantinya setelah mereka mendapatkan materi dari Lemhanas, nanti malam juga mereka akan mendapatkan materi dari Menteri
Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang perekonomian nasional dan juga tentang anggaran. Begitu, Imron. Ya sih, pagi tadi Wamendagri Bima Arya bilang masih ada 47 kepala daerah yang belum juga hadir untuk retret hari ini. Lalu bagaimana update-nya pada siang hari ini? Apakah ada penambahan jumlah kepala daerah yang hadir di Akmil Magelang? Ya, Imron, untuk sepanjang siang hari ini juga untuk kepala daerah yang memang hadir dan mengikuti retret ini masih berjumlah 450 dan memang untuk 47 orang yang dari kemarin ini belum ada informasi sampai saat ini juga memang belum mengirimkan kabar atau belum mengirimkan surat kelanjutan apakah mereka memang tidak bisa mengikuti atau ada alasan lain. Namun untuk 6 lainnya memang diketahui sudah mengirimkan surat ketidakhadiran, di mana 5 diantaranya ini mengirimkan surat karena sakit dan 1 diantaranya karena ada urusan. Begitu, Imron. Siang hari ini tengah berlangsung pemaparan yang disampaikan dari Lemhanas dan masih ada sejumlah materi yang juga akan dipaparkan begitu ya. Di antaranya malam nanti akan ada materi dari Menteri Keuangan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Senot Puji yang melaporkan dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas rekan-rekan. Saudara, informasi usai jeda, hujan deras yang melanda Bandar Lampung sejak Jumat malam mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir. 3 warga meninggal dunia.